Bayangin nih guys, kamu hidup di kota yang setiap penduduknya bukan manusia, tapi elemen alam. Ada air, udara, tanah, dan juga api. Masing-masing punya gaya hidup, budaya, dan bahkan wilayahnya sendiri. Itulah elemen city, kota modern penuh warna yang kelihatan damai, tapi sebenarnya nggak semua elemen diterima dengan baik. Elemen api, misalnya mereka sering dianggap berbahaya, terlalu panas buat dideketin, terlalu mudah bikin kekacauan. Karena itu, keluarga api hidup di pinggiran, jauh dari air dan udara. Di sanalah kisah kita dimulai, kisah keluarga lumen imigran dari negeri jauh yang datang ke kota dengan harapan sederhana, yaitu mencari kehidupan baru dan masa depan untuk anak mereka. Bernie dan Cinder Lumen adalah pasangan api yang berjuang keras. Mereka buka toko kecil bernama Fireplace, yaitu menjual bahan bakar, lentera, dan segala kebutuhan api. Buat mereka, toko ini bukan cuma tempat bisnis, tapi juga simbol perjuangan keluarga. Lalu lahirlah Amber Lumen, putri tunggal mereka yang jadi kebanggaan keluarga. Sejak kecil, Amber tumbuh dengan api semangat yang besar, tangguh, cepat emosi, tapi juga mempunyai kasih sayang. Bernie, sang ayah, selalu bilang, suatu hari nanti toko ini akan jadi milik Amber anaknya. Dan sejak saat itu, Amber belajar segalanya tentang usaha keluarga, dari melayani pelanggan sampai jaga suhu api setiap obor di tokonya. Bertahun-tahun berlalu, Amber tumbuh jadi dewasa, menjadi gadis yang sangat sibuk. Setiap hari dia ngurus pelanggan, berhadapan sama permintaan aneh, dan menjaga agar api di tokonya tidak padam. Tapi, di balik senyum dan semangatnya, Amber sebenarnya lelah. Dia merasa terbebani dengan ekspektasi orang tua untuk nerusin tokonya, padahal hatinya pengen sesuatu yang lain, sesuatu di luar toko kawasan api. Suatu hari, toko tiba-tiba rame banget. Amber kewalahan, emosinya naik, dan boom, temperamennya meledak, bikin pipa bawah tanah pecah. Dari pipa yang bocor itu keluarlah sosok aneh, tinggi, bening, dan selalu nangis, yaitu bernama Wade Ripple, inspektur elemen air yang lagi patroli. Wade panik karena masuk ke wilayah api tanpa izin, sementara Amber lebih panik lagi karena takut toko keluarganya ditutup gara-gara laporan ini. Bayangin aja nih ya, air dan api, dua elemen paling berlawanan, terjebak di ruangan kecil, saling berusaha nggak menyentuh satu sama lain. Adegan ini lucu sih, tapi tegang. Amber berusaha menyembunyikan Wade, tapi terlambat. Wade udah laporin kebocoran ini ke pemerintah kota. Setelah tahu laporannya sudah masuk, Amber memohon kepada Wade buat bantu dia memperbaiki semuanya sebelum tokonya ditutup. Awalnya Wade menolak karena tugasnya cuma memeriksa, tapi dia akhirnya luluh karena lihat betapa kerasnya usaha keluarga Amber. Dari sinilah hubungan mereka mulai terbentuk. Mereka mulai menyelidiki sumber kebocoran yang bisa nyebabin seluruh kawasan api tenggelam. Perjalanan mereka keliling kota jadi salah satu bagian paling keren dan paling menakjubkan dari film ini. Warna-warna arsitektur dan pertemuan antara budaya api dan air ditampilkan dengan visual yang sangat luar biasa. Sepanjang perjalanan, Amber dan Wade mulai saling kenal. Wade orangnya sangat lembut, sensitif, dan juga gampang nangis. Setiap lihat hal-hal yang menyentuh dia langsung berlinang air mata. Sedangkan Amber, yaitu orangnya panas, cepat marah, tapi jujur dan tulus. Kontras banget sih, tapi justru itulah yang bikin mereka saling tertarik. Wade ngajak Amber lihat dunia luar seperti taman air, jembatan pelangi, bahkan gedung-gedung tinggi di pusat kota yang selama ini nggak bisa dikunjungi sama elemen api. Namun, kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Amber sadar bahwa dunia nggak siap menerima cinta mereka. Air dan api nggak bisa bersatu, itu adalah hukum alam. Selain itu, ayah Amber sangat tradisional. Dia pengen Amber nikah sama sesama api dan nerusin toko keluarganya. Ada momen menyentuh saat Amber diam-diam melihat ayahnya menatap foto masa muda mereka waktu baru datang ke kota. Ayahnya pernah ditolak di restoran cuma karena dia elemen api. Dari situlah Amber tahu kenapa ayahnya begitu keras mempertahankan identitas mereka. Wade mencoba meyakinkan Amber buat jujur sama perasaannya, tapi Amber takut. Dia takut ngecewain ayahnya, takut ngerusak nama keluarganya. Sementara Wade, meski lembut, mulai ngerasa disalahpahami. Akhirnya terjadi pertengkaran besar antara mereka. Api dan air benar-benar meledak dalam emosi. Semua makin kacau saat Amber tahu toko keluarganya terancam ditutup permanen. Dan di tengah kekacauan itu, sistem air kota rusak parah.
bikin banjir besar di seluruh kawasan. Air mulai masuk ke kawasan api, dan Amber terjebak di ruang bawah tanah bersama Wade. Air terus naik dan Amber harus memilih antara menyelamatkan toko atau menyelamatkan Wade. Adegan ini luar biasa haru. Amber berusaha melindungi Wade dengan tubuhnya sendiri, tapi panasnya bikin Wade mulai menguap jadi kabut. Di detik-detik terakhir, Wade mengungkapkan perasaannya. Amber, kamu nyalain api di hatiku yang gak pernah ada sebelumnya. Dan Amber menjawab dengan air mata yang menguap di pipinya. Wade pun lenyap. Amber menatap kosong untuk pertama kalinya. Api dalam dirinya nggak lagi membara karena marah, tapi karena kehilangan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Amber sadar ada sesuatu di udara. Uap api di sekelilingnya berputar dan mulai berkumpul jadi bentuk Wade. Dengan lembut, dia memanggil namanya, dan Wade kembali. Momen ini benar-benar merinding. Air dan api akhirnya menyatu, bukan karena mereka cocok, tapi karena mereka saling memahami. Setelah kejadian itu, Amber akhirnya berani ngomong jujur ke ayahnya. Dia bilang bahwa dia nggak akan nerusin toko milik ayahnya, karena dia ingin mencari jalannya sendiri. Awalnya ayahnya marah, tapi akhirnya tersenyum dan bilang, kalau api kita bisa nyalain cahaya di hati orang lain, berarti kita udah hidup dengan benar. Amber dan Wade pun meninggalkan kota, memulai petualangan baru sebagai pasangan yang mustahil tapi nyata. Film berakhir dengan pemandangan matahari terbenam di balik kota. Warna jingga dan biru berpadu indah, simbol bahwa api dan air akhirnya berdamai. Ini cerita tentang keluarga, penerimaan, dan keberanian untuk jadi diri sendiri. Tentang bagaimana perbedaan bukan halangan, tapi justru alasan kenapa dunia bisa jadi seindah ini. Karena kadang cinta sejati bukan soal siapa yang cocok dengan kita, tapi siapa yang tetap bertahan meski dunia bilang itu mustahil. Nah guys, bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.